Maka penting sekali untuk bagaimana kita memahami konsep sehat, mental dan sosial secara utuh dan bukan semata-mata tidak adanya penyakit. Lah, manusia itu memperhatikan makanannya. Nggak tahu sih. Lagi istilah push up gitu tuh. Ya, jadi Al-Quran itu sendiri adalah untuk menghibur, untuk menjadikan terapi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang Sobat Salman semua. Kembali lagi kita di Tanya Ustadz. Suatu program yang insya Allah akan memberikan ilmu-ilmu baru atau informasi-informasi baru bagi Sobat Salman yang belum mengetahuinya. Di sini saya sebagai pembawa acara yang akan membawa acara ini. Tentunya saya tidak akan sendiri. Akan ada narasumber yang akan menjawab pertanyaan-pertanyaan yang akan saya ajukan. Kali ini saya ditemani seorang Ustadz. Beliau bernama Ustadz Yayat Supriyatna. Sebelum itu, mari kita sapa beliau. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini gimana kabarnya tuh di tengah cuaca Bandung yang dingin gitu? Alhamdulillah. Masih sehat dan mudah-mudahan terus sehat walafiat insyaallah. Seperti yang mungkin ya kita rasain sekarang emang lagi dingin-dinginnya gitu kan, walaupun kemarin-kemarin panas Bandung tuh ya. Yeah. Terus emang masih masuk musim pancaroba ya? Betul. Pancaroba. Gimana ya? Ya mungkin bagi sobat-sobat Salman mungkin ada juga yang lagi sakit atau gimana gitu. Karena cuacanya yang kayak gini gitu. Terus ya seperti yang saya juga lihat Ustadz kayaknya selalu sehat gitu kan, selalu bugar gitu. Alhamdulillah ya. Itu semoga selalu sehat terus. Amin. Itu Ustadz mungkin bisa sedikit ngasih apa sih gitu makanan Ustadz yang sering makan gitu. Makan ya. Kalau makanan ya biasa ya. Bahkan saya sendiri sebetulnya tidak full memperhatikan makanan yang sejatinya akan menambah kesehatan. Itu masih banyak bolong-bolongnya lah. Gitu ya. Alhamdulillah ya, Tad. Tapi alhamdulillah masih sehat ya. Ya, baik. Nah, bicara tentang sehat nih, Tad. Ya, saya juga sedikit penasaran gitu. Zaman dulu gitu, Nabi kita ya Rasulullah SAW itu pernah sakit gak sih, Tad? Ya, dalam sejarah ya, beliau pernah sakit terutama di akhir-akhir itu ya, menjelang wafatnya beliau ya. Nah, itu yang dirasa sakit yang cukup berbeda dengan dirasakan oleh sebelumnya. Pernah juga sakit tapi tidak terlalu separah itu. Nah, jadi 2 kali di akhir menjelang wafat itu yang beliau sakit cukup akut gitu. Tapi secara keseluruhan selama masa hidupnya tentunya pasti beliau sangat sehat dan bugar ya gitu. Iya, kita bahkan ya nanti kita akan coba lihat bagaimana tentang sehat itu ya. Sehingga saya agak berani mengatakan Rasul itu sakit. Nanti kita lihat ya tentang konsep sehat dan sakit tentu saja. Oke. Mungkin ya tadi yang seperti kita Ustadz dan saya obrolin gitu bahwa ya Rasulullah tentunya punya kekebalan tubuh yang bagus lah gitu. Nah, dan yang saya tahu tentunya ketahanan tubuh, kekebalan tubuh itu pasti berpengaruh dari jenis makanan dan minuman yang dikonsumsi gitu. Ada nggak sih gitu? Ya apa gitu? Jenis makanan atau minuman yang Rasulullah SAW konsumsi agar ya tetap menjaga kesehatan tubuh gitu. Baik, alhamdulillah. Saya sebenarnya ingin mengatakan gini dulu tentang sehat. Baik. Ya, supaya nanti apa itu sehat sehingga kita menilai bagaimana Rasulullah sehat. Ya. Termasuk pola makan dan sebagainya, ya. Yang pertama, karena menarik di sini tidak semua ahli itu sama di dalam mendefinisikan apa itu sehat. Ya. Karena itu definisi ini juga menjadi penting. Apalagi nanti kalau kita berinteraksi dengan ilmu. Saya sudah menyampaikan yang
bagaimana para ulama itu begitu tertib ketika dia berinteraksi dengan ilmu. Untuk memahami lebih dalam itu, ada seorang ulama yang membuat syair yang banyak dihafal oleh para santri tentang mabadi'il asyarah atau prinsip dasar 10 atau 10 prinsip dasar ilmu. Ya. Jadi dalam syair itu bahwa inna mabadi kulli ilmin, dalam keterangan lain mabadi kulli fannin, ya. Dasar-dasar ilmu atau disiplin ilmu itu ada asyarah 10, apa saja? Al-haddu wal maudu wa thamarah. Al-haddu itu definisi atau batasan. Maudu objek kajian, thamarah manfaat. Fadluhu ada keutamaannya, nisbatun ada korelasi dengan ilmu yang lain, al-wadi peletak dasar, al-ismu namanya, wal istimdadu bagaimana sumber pengambilan ilmu tersebut, kemudian wa hukmu syari, hukum mempelajarinya, wa masailu, dan ada problematika, persoalan-persoalan dibahas dalam ilmu itu. Wal ba'du bil ba'di iktapa, sebagian yang satu itu melengkapi yang lainnya. Tapi wa man darul jami'a faqad hada syarafa. Siapa yang mengetahui seluruhnya, sungguh dia telah mendapatkan kemuliaan. Nah, ini luar biasa. Nah, ini bisa ditarik dalam ketika kita memahami ilmu-ilmu apapun. Ternyata misalnya tentang ilmu kesehatan. Itu ternyata definisi sehat itu juga ternyata beda-beda. Dan itu nanti akan berpengaruh kepada cara pandang kita tentang apa itu sehat. Ya. Jadi saya tidak ragu ketika Dayusri bilang, gimana kabarnya Ustaz? Sehat? Alhamdulillah sehat walafiat. Sekalipun saya 5 menit atau 1 jam sebelum ditanya tidak periksa kolesterol saya, tidak periksa gula darah saya. Tapi yang jelas saya bisa datang ke sini dengan bugar seperti kelihatan dilihat oleh adik istri, ya, ya sehat, alhamdulillah, walafiat gitu kan. Nah, tapi kan ketika dokter, bapak nggak sehat nih, kolesterolnya tinggi, ini, nah itu kan, maka penting sekali untuk bagaimana kita memahami konsep sehat, ya. Misalkan saya ini catatan ada buku yang menarik tentang konsep sehat, ada yang mengambil dari definisi WHO bahwa sehat itu adalah kesejahteraan fisik, mental dan sosial secara utuh dan bukan semata-mata tidak adanya penyakit, ya. Jadi bukan semata-mata tidak ada penyakit, tapi memang secara fisiknya, mentalnya, dan sosialnya. Nah, tapi kalau kita lihat definisi ini, fisiknya oke, mentalnya oke, sosialnya oke. Gimana dia? Dalam Islam itu, korelasi hablum minallahnya. Bagaimana dia berinteraksi dengan Tuhan, ya, dengan Tuhannya gimana, kan? Nah, itu kan jadi tidak dipertimbangkan mentah-mentah oleh kaum muslimin, ya. Salah satunya ada seorang ahli kesehatan, ya, dari sarjana kesehatan juga yang menulis tentang atau sosialisasikan tentang usulan dia tentang definisi sehat. Ya, nah saya sebutkan saja langsung. Misalkan saya kutip di sini bahwa kata beliau, Dr. Mustamir namanya. Nah, beliau mengatakan pengalaman kesejahteraan yang timbul dari perasaan terhubung dengan sumber kehidupan, yakni Tuhan. Kemudian yang termanifestasikan dengan adanya keseimbangan dinamis yang melibatkan aspek fisik, psikologis seseorang di dalam melakukan interaksi dengan dirinya sendiri, lingkungan, alam, dan sosialnya. Panjang nih, tapi paling tidak gini, sehat itu Islam memandang bukan hanya sekedar sehat secara fisik. Tadi sudah ke bawah ya dalam definisi secara menyeluruh dunia, itu ada WHO, itu ada kesehatan fisik, tapi juga ada mental, sosial, dan spiritual tadi dalam hal ini, ya. Nah, ini yang menjadi pandangan kita
sehingga apa itu sehat, bagaimana sehat, dan bagaimana mengatasi ketidaksehatan itu, nah itu akan berpengaruh, ya. Baik, tadi pertanyaannya adalah tentang bagaimana makanan. Nah, menarik ya. Jadi tentu saja Rasul makanannya ya sangat bagus ya. Dalam pengertian kalau sekarang banyak penelitian tentang bagaimana pola makan Rasulullah yang dijadikan sebagai tip kesehatan yang untuk bukan muslim saja, itu menyeluruh ya. Nah, hal yang menarik di dalam Al-Qur'an, Rasulullah kan mendapatkan wahyu, tuntunannya wahyu. Wa ma yantiqu anil hawa in huwa illa wahyuha ya. Apa yang diucapkan Rasul itu ada bimbingan wahyu ya. Jadi kata-katanya bukan hawa nafsu. Nah, di sana ada penting menarik berkaitan dengan makanan. Selain hal yang aspek teknis dan sifatnya detail, tapi ada gambaran besar tentang bagaimana Islam memandang terhadap makanan. Pertama, Allah katakan falyanzuril insanu ila ta'ami. Hendaklah manusia itu memperhatikan makanannya. Ya. Yang zur itu nazoro itu bukan hanya sekedar melihat, tapi di sana memperhatikan, meneliti, bahkan nanti ada kata nazoriyah dari kata nazoro yang diartikan ke dalam bahasa Indonesia itu penelitian, teori. Jadi nazoriyah itu adalah teori. Nazoriyatul iktisadiyah misalkan, teori tentang ekonomi. Nazoriyatul siyasiyah, teori tentang politik. Nazoriyatul kunbulah, teori tentang bom dan sebagainya ya. Nah, itu adalah nazar. Kenapa dikata dari nazar? Ada melihat, meneliti, mendalam yang namanya teori, itu tidak ujug-ujug kalimat yang diungkapkan, tapi kalimat itu berdasarkan pengamatan, pengalaman, experience itu, dan terus pengujian terus. Nah, yang ini tentu saja sangat-sangat jarang sekali kita perhatikan, ya. Jadi falyanzuril insan, hendaklah manusia memperhatikan makanannya. Makanan itu ya baik jenis makanannya, cara memakannya, pola penyajian makan itu menjadi ilmu yang luar biasa, ternyata berbeda. Ya. Nah, jadi dengan demikian maka itu perhatian Islam Rasul terhadap makanan itu tidak main-main. Ya. Nah, makanya tidak boleh makanan yang halal yang haram. Harus makanan yang halal. Itu prinsip-prinsip dasar, ya. Bagaimana kualitas makanan sehat? Sehat itu bukan hanya untuk fisik. Tadi kalau sekedar sehat secara fisik, makanan yang bergizi, hasil mencuri, ya sehat secara fisik. Nah, spiritualnya itu membuat hijab tidak terkabulnya doa. Ya. Nah, koruptor-koruptor itu kan sehat-sehat itu. Ya. Sehat-sehat, wah itu kan luar biasa, makanannya terjamin itu. Tapi kan sebenarnya spiritual. Nah, itu adalah ya terhijab doa. Ya. Nah, terhijab tetap untuk dikabulkannya doa. Nah, itu prinsip yang mendasar tentang makanan Rasul. Nah, sebelum ke detail-detailnya itu, nah itu. Coba tentang bagaimana konsep Islam memandang tentang makanan. Ada perintah falyanzuril insanu ila ta'ami. Maka kulu washrobu wala tusrifu. Makanlah oleh kamu, minumlah oleh kalian, tapi jangan tusrifu. Jangan berlebihan, ya. Kulu halalan thayyiban. Makan makanan yang baik, halal. Halal baik, halalan thayyiban. Selain halal, thayyib baik, dibutuhkan oleh tubuh. Ya. Tidak semua yang kita makan halal itu baik buat tubuh kita. Ya, makan nasi ya baik-baik saja buat kita. Tapi ada orang yang mengidap penyakit tertentu yang tidak boleh makan nasi, ya. Kalaupun boleh ditakar dan sebagainya, nah jadi tidak baik. Nah itu adalah thayyiban, ya. Karena itu maka barulah kita memperhatikan bagaimana makanan-makanan Rasul, ya. Nah selain yang kita kenal ya Rasul makannya apa? Kurma,
roti, bahkan jarang sekali makan roti yang halus itu kan, ya. Jarang sekali Rasul makan roti yang halus itu. Kemudian juga madu itu udah jelas ya, itu madu madu kurma. Dan apabila tidak ada makanan beliau puasa, kalau makan dia tidak sampai kekenyangan, berhenti sebelum kenyang ya. Nah, itu berkaitan dengan bagaimana apa yang dikonsumsi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ya. Nah, secara detailnya banyak ya. Sekarang berkaitan dengan informasi itu, tetapi yang paling penting adalah prinsip tadi. Prinsip bagaimana kita memang harus memperhatikan. Kan jarang-jarang sekarang apa ukuran makan itu kenyang, ya, enak, ya, enak, kenyang, murah, apalagi. Nah, banyak itu tidak menjadikan ini halal enggak, baik nggak buat tubuh. Bergizi nggak tadi? Nah, ya, seperti tadi, makanannya Pak, kadang saya pun seperti itu, ya. Kadang, wah ini kayaknya kata ahli ini nggak bagus, bukan halal. Tapi kadang-kadang ya sekali-kali makan, ya kan gitu, ya, begitu. Ya, kayak goreng-gorengan, misalkan apa itu nggak baik, ya. Tapi kan ya sekali-kali. Nah itu terkadang kita luput dari itu. Tapi kalau ketika mengalami kekurangan atau bahkan hilang kesehatan, nah itu baru kan akan terasa. Ya. Seseorang akan terasa ketika kehilangan atau kurang, artinya kurang sehat. Oh, baru ya tadi saya makan ini kayaknya. Nah, tadi ada pengajian, baru ngisi pengajian taklim, banyak yang tidak ada, beberapa 4 orang yang tidak hadir, semuanya ada sakit ini, kayaknya makan ini, kayaknya makan ini. Nah, itu kayaknya itu setelah, oh iya diingat-ingat, kayaknya ini, makan ini. Ya, begitu. Jadi pada intinya mah, yang Rasulullah makan pun, ya nggak terlalu, ada yang khususnya nggak? Ya, kecuali dari kurma madu tadi. Ya itu, makan Rasul, ya seperti banyak dimakan oleh para sahabat Nabi. Ya, jadi tidak sesuatu yang unik yang orang-orang lain tidak memakannya, misalkan kan ya biasa-biasa saja kalau kita lihat ya. Artinya ya apalagi kan karena itu juga baik, maka para sahabat itu juga mengikuti apa yang Nabi makan gitu. Jadi intinya memang ya pada umumnya makanan apapun bisa dikonsumsi untuk menjaga kesehatan, yang penting prinsip dasar tadi halal. Nah, sebelum halal itu pangzur dulu. Perhatikan. Punya konsep memperhatikan, meneliti, mendalami, berkaitan dengan apa? Kehalalannya, kebaikannya, ya, dan nanti manfaat-manfaat lain sesuai dengan yang dibutuhkan oleh tubuh, ya. Nah, itu yang sehingga kan sangat sedikit sekali kalau pada zaman Rasul dengan sekarang makanannya. Kalau dilihat jenisnya, ya. Wah, sekarang serba makanan itu serba aneh-aneh lah. Ya, nah, tapi kan tidak semuanya tidak boleh, gitu kan? Nah, tetapi juga tidak semuanya boleh, atau tidak semua yang boleh itu baik. Nah, makanya prinsip tadi Pal-Yangzur itu, kira-kira ini baik atau tidak. Nah, ini pentingnya nanti betul pengetahuan nazaro tadi, ya, pengetahuan tentang makan itu sehingga makannya orang beriman itu tidak sekedar makan, bukan tidak sekedar kenyang, ya, bahkan Nabi gambarkan nanti dalam hadis bahwa perbedaan orang kafir dan mukmin itu, orang mukmin itu makan dengan 1 usus, orang kafir dengan 7 usus. Nah, ini kan bukan bahasa yang denotatif ya, karena kalau di black ususnya mungkin ya sama aja manusia itu kan. Nah, tapi yang membedakan tadi yaitu tidak dengan 7 usus itu artinya apa? Ya tidak memperhatikan tadi semua itu. Ya. Nah, kalau perilaku itu kan perilaku orang kafir atau kekufuran kita kan. Dan heran sekali kalau seorang mukmin cara makannya tidak memperhatikan. Nah, ini yang sangat dahsyatnya di dalam mengkonsumsi makanan. Jadi bukan sekedar kenyang, apalagi murah, apalagi ini mumpung murah diskon dan sebagainya. Iya, tapi bermanfaat tidak. Dibutuhkan oleh tubuh enggak, gitu kan? Nah, sekarang hal-hal itu bisa lebih berkembang sekarang kan, mumpung ada diskon,
mumpung ada apa, tapi dibutuhkan atau tidaknya itu tidak menjadi prioritas, ya, begitu. Masya Allah. Jadi pada dasarnya intinya ya prinsip yang dasar itu ya, yang awal tadi. Kita tuh harus memperhatikan kehalalan makanan dan minumannya, terus yang halal juga belum tentu baik bagi tubuh, atau ya misalnya teman-teman gitu ada yang lagi sakit punya pantangan gak boleh makan udang misalnya. Udang kan halal tapi ya nggak baik buat tubuh kalian ya, itu gak boleh. Tapi juga tidak boleh mengharamkan kepada orang lain. Nah, iya, jangan juga. Ini nggak boleh karena dia dilarang, melarang kepada orang lain yang jelas-jelas kan gitu. Boleh, itu yang lain. Nggak boleh makan kangkung, itu bisa asam urat. Padahal dia yang asam urat, yang lain tidak, biasa aja. Nah itu juga hati-hati. Nah ini pentingnya ketelitian tadi, ya, sehingga tidak menghalalkan yang haram atau mengharamkan yang halal, yang jelas-jelas itu tidak dibenarkan, gitu. Nah, beranjak dari makanan dan minuman, Rin. Ya. Yang mungkin selain apa yang kita konsumsi juga, kesehatan tubuh itu bisa dilatih oleh ya latihan fisik lah gitu, olahraga dan ya aktivitas fisik lainnya gitu. Ada gak sih ya olahraga atau aktivitas fisik yang dilakukan Rasulullah SAW yang bisa jadi panduan buat kita sekarang gitu? Ya. Menjaga baik. kesehatan. Jadi ukuran sehat atau lebih dari sehat yang disebut dengan bugar itu ada beberapa standarnya, ya. Jadi di sana misalkan dikatakan bugar itu ada banyak komponennya, ya. Ada sekitar 10 lebih lah, ya. Nah, di antaranya ada napas. Jadi volume oksigen, ya. Kardioskapikular itu mampu menarik napas yang banyak, mengeluarkan banyak. Itu adalah indikasi kebugaran, ya. Yang kedua ada strength, kekuatan, ya. Ada daya tahan, stamina, ya. Kemudian ada flexibility, ada kelenturan. Ada kelincahan, agility dan sebagainya. Nah, kalau itu kita jadikan ukuran nanti kepada Rasulullah SAW, bahwa ya Rasulullah itu memang yang bugar luar biasa, ya. Bugarnya mendapat wahyu usia 40 tahun, ya. Itu kemudian beliau di Mekah itu 13 tahun, berarti 53. Pergi hijrah ke Madinah, ini di Madinah 10 tahun, ya. Nah itu bayangkan 53 tahun ayat tentang perang itu banyak di Madinah. Berarti usia 53 tahun masih mimpin perang. Kebayang nggak? Sekarang 50 tahun banyak yang ya kolesterol, asam urat, ya sebagainya, ya. Itu banyak. Nah, itu 50 tahun ke atas sekarang sudah bahkan di bawah 50 tahun sudah banyak yang itu. Berarti bagaimana kita lihat kebugaran Rasulullah, yaitu luar biasa di sana, ya. Ada seorang tokoh intelek muslim yang memerankan film tokoh tokoh peperangan dalam Islam itu, Cheng Hong, itu kan bawa pedang. Nah, dia bercerita ternyata walaupun dia film itu ketika bawa pedangnya itu kan minimal 7 kilo. Dan ternyata untuk memerankan film aja udah luar biasa. Ya, itu memerankan film bawa pedangnya pedang betulan, 7 kilo itu kan. Itu merasa keberatan luar biasa. Nah, pada saat itu bagaimana mereka para sahabat Nabi, termasuk Nabi juga tentu saja yang memimpin perang, ini berarti ya bugarnya luar biasa, ya. Bugarnya luar biasa, ya, secara fisik. Nah, apa saja mereka lakukan? Ya, kita lihat misalkan bagaimana Rasulullah belajar memanah itu sejak kecil, membantu bawain panah itu kan, itu bawaan itu. Jadi memanah, berkuda, kemudian juga sibaha, berenang. Nah, sebagaimana Umar bin Khattab mengatakan adibu auladakum asibah warimayah, ya, warukubal hisan, itu ajarilah memanah,
naik kuda atau berkuda dan berenang. Ternyata itu olahraga yang sangat-sangat bagus terhadap tubuh, stamina tubuh maupun keseluruhan tubuh tadi, ya. Nah, dengan memanah bahkan ada unsur yang bukan hanya sekedar fisik, ada kelenturannya, ada konsentrasinya, ada fokusnya. Itu kan fokus otak juga itu kan, otak kiri, otak kanan, keseimbangan. Itu menunjukkan luar biasa. Pun begitu juga berkuda. Bahkan sekarang berkuda ada menjadi terapi kan. Terapi anak tertentu dengan kuda, ya. Berkuda itu. Selain sibahah, yaitu berenang karena ada unsur selain aerob ada anaerobnya, ada tahan napasnya kalau berenang itu. Nah, itu olahraga yang Rasul jalankan, dan yang tak kalah penting tentu saja ibadah-ibadah yang dilakukan itu sudah memuat unsur-unsur olahraga. Ya, bukan ibadah itu olahraga. Jadi di dalam ibadah itu ada unsur-unsur olahraga, seperti sholat malam itu gerak statis. Kemudian dinamis ruku sujud dengan bacaan yang panjang, itu kan luar biasa itu. Ya. Orang militer jaga berdiam diri lama itu pegal juga itu. Nah, itu kalau nggak terlatih nggak bisa, gitu kan. Nah, sholat kemudian gerak, ya, jalan yang luar biasa. Bagaimana Umar bin Khattab yang dikatakan tawadu, ya, ketika ditanyakan tentang konsep tawadu kepada Aisyah. Nah, tawadunya itu Umar itu kalau berjalan mengalir seperti air. Kalau menempeleng bisa memar gitu kan. Nah, artinya Pak, bugar kan. Nah, Rasulullah berjalan itu luar biasa, ya. Perjalanan apalagi kalau sekarang itu juga sholat. Kalau dulu kan Rasulullah di sini ya, masjid rumahnya di samping masjid ya. Kalau sekarang itu sholat di Madinah, Masjid Nabawi itu kan lumayan jalannya. Nah, itu olahraga itu ya luar biasa. Jalan kaki itu ternyata membuat kita sehat dan fisik kita bugar, dan itu olahraga yang sangat murah meriah, ya. Murah meriah, ya. Nah, itu jalan kaki, kemudian bahkan pernah gulat, ya. Rasul pernah gulat. Nah, sehingga ini kita bisa tarik walaupun tidak detail-detail olahraga masa kini dilakukan oleh Rasulullah, bukan berarti ini tidak mencontoh Rasulullah. Kita bisa nanti tarik hadis Nabi itu. Al-mu'minul qawiyyu khairun wa ahabu ilallah minal mu'minid dha'if. Bahwa mukmin yang kuat itu lebih baik dan lebih dicintai Allah daripada mukmin yang lemah. Nah, kuat di sana bisa kuat secara fisik, ya, kuat secara pengetahuan, kuat secara ekonomi. Ya, itu apapun kekuatan yang dimiliki mukmin itu, ya, apalagi kalau semuanya, wah itu kuat ilmunya, kuat ekonominya, kuat fisiknya, ya. Nah, itu lengkaplah sudah, kuat materinya itu lengkaplah sudah. Nah, kuat fisik ya jelas juga sangat dibutuhkan sekali. Sehingga kata Nabi dalam hadis itu, wala taksa, jangan malas-malasan. Wala ta'jud, jangan berlaku ajuz. Ajuz itu yang rentak. Jadi ada sobiyun, ada tiplun, ada gulamun, ada waladun, ada syabun, ada fatatun, ada rojulun, ada syaikhun, ada ajuz. Ajuz itu yang sudah agak rentah. Tentu saja Rasulullah tidak melarang orang sampai tua kan. Kalau usia kan Allah kan, kuasa Allah ya. Tapi walata jangan berlaku seperti ajuz. Anak muda tapi kelakuannya seperti ajuz. Ya. Loyo, lesu, letoy, ya. Nah, itu ajuz. Nah, itu jangan seperti itu. Gaulnya juga itu secara fisik berarti kan? Secara fisik. Kemudian jangan secara psikis apa? Jangan kau katakan lau. Kalaulah, seandainya, itu angan-angan. Kalaulah dulu saya begini, kalau dulu saya begitu. Nah, itu kan kaitan psikologi, itu juga tidak sehat kan? Secara psikologis itu. Nah, kenapa? Karena itu adalah miftahu amali syaiton, bengkel kerjanya setan. Setan beroperasi dalam bentuk angan-angan. Kalaulah yang sudah terjadi, nah ini Allah takdirkan ini. Tapi beda lagi dengan kita launya itu ke depan. Nah, itu cita-cita hima.
kalau bulan depan saya begini maka ya, semangat, memberikan semangat. Nah seperti itu. Itu juga yang mendasari prinsip tentang bagaimana sehat itu ada selain tadi pola makan juga kekuatan fisik. Nah ya itu bisa nah bentuk fisik apa yang Rasul lakukan? Ya diantaranya yang kita kenal ada berkuda, memanah. Dan tentu saja dengan fasilitas sekarang ini bisa kita lakukan banyak hal, ya tentu saja selama itu dibutuhkan tubuh tidak berlebihan. Jangan dikira bahwa berolahraga berlebihan itu juga baik, tidak ya. Semua yang berlebihan itu prinsipnya tidak baik. Pola makan tadi tidak boleh, olahraga juga ya tidak boleh. Semua berlebihan itu tidak baik. Gitu. Jadi kalau bisa dirangkum ya, Rasulullah tuh berolahraga, melatih fisiknya tuh sesuai ya pada zamannya, karena di Arab sana ya zaman dulu masih menggunakan kuda ya pasti berkuda lah gitu. Terus karena memanah suatu hal yang emang sangat berguna di zaman itu ya berarti memanah. Terlebih lagi ya untuk peperangan ya berarti pedang. Itu juga melatih fisik dan semuanya. Tapi nggak tahu sih, istilah push up gitu tuh. Yang jelas tadi apapun yang bisa mendukung kekuatan, ya. Kekuatan. Jadi jangan detailnya gitu. Kira-kira Rasul itu jongkok-jongkok atau olahraga ya itu nggak perlu kita cari-cari detail-detailnya yang kalau tidak kita menemukan kemudian kita tidak melakukannya. Tapi tadi ada manfaat membuat kekuatan otot kita nggak yang sangat dibutuhkan dalam tubuh kita. Nah, tapi yang namanya jalan kaki itu hampir seluruhnya. Ya. Jadi saya kemarin baru pulang hajian, itu ternyata sepupu saya juga sama. Jadi adik sepupu saya itu menggantikan paman saya karena meninggal. Alhamdulillah berangkat haji dengan bibi. Nah, gemuk orangnya kan, gemuk orangnya. Dan dia bersyukur karena banyak menghabiskan waktu untuk ibadah, tawaf, sunnah itu sering. Padahal gemuk tapi karena dengan banyaknya ke masjid, tawaf itu kan terlatih jalannya. Pulangnya itu seminggu berapanya itu ke Jepang. Nah, kemarin pas saya ke sana pulang cerita, nah di sana Jepang kan banyak jalan. Nah, teman-temannya banyak yang kewalahan ketika berjalan, dia padahal gemuk, alhamdulillah saya bisa ini. Kenapa? Terbiasa jalan. Jalan itu luar biasa manfaatnya. Jalan itu luar biasa manfaatnya, ya. Murah, meriah, ya. Tapi tidak banyak orang menyadarinya kecuali setelah ternyata ketika jalan segini udah capek. Padahal tadi itu banyak dibutuhkan oleh siapapun, ya. Mungkin kalau sprint itu hanya pelari aja yang dibutuhkan. Kemudian angkat besi ya memang angkat besi aja yang dilakukan, ya. Nah, tapi kalau jalan itu banyak kita butuhkan, ya. Kita perlu ke masjid, kita perlu ke pasar, kita perlu yang menggunakan jalan-jalan itu banyak yang kita. Nah, kalau itu kita tidak terlatih, ya, mau ngaji, aduh maaf saya nggak enak badan, mau ngajar, aduh saya enak badan. Mau rapat, udah gimana musim? Padahal tadi musim itu adalah mukmin qawiyu, ya, kuat, gitu kan? Nah, kalau itu terganggu, nah berarti ya tidak merawat tadi, tidak merawat bagaimana bentuk kesyukuran dalam bentuk kesehatan itu. Masya Allah. Iya sobat semua, intinya ya kalian bisa melakukan semua aktivitas fisik yang bisa kalian lakukan. Nggak harus mengikuti kayak Rasulullah zaman dahulu. Ya kalau misalnya emang ini perlu dicatat. Sekalipun bahwa Rasulullah itu tadi itu zaman dulu kan. Kalau zaman sekarang gimana? Kayak berkuda nih. Itu ada sisi-sisi kayaknya apa yang dilakukan Rasul itu ada ijaz ya. Ya. Ada satu bimbingan yang bisa tidak lekang oleh waktu. Contoh tadi si Baha berenang itu universal ternyata. Kemudian memanah itu ternyata kan sekarang ada ini ya tetap berbeda memanah itu. Jadi ada unsur yang luar bisa tetap manfaatnya dirasakan. Pun begitu dengan berkuda. Kan sekarang ada motor, lain lagi dengan untuk berkendaraan kan.
Nah, tapi ketika berolahraga itu ada unsur-unsur yang orang neliti bagaimana, kenapa kuda? Nah, itu gravitasi sebagainya, itu banyak penelitian tentang itu. Sehingga selain unsur olahraga ada unsur terapis itu. Nah, itu gitu. Nah, jadi buat sobat Salman semua ya, untuk melatih kesehatan fisik ya bisa kalian lakukan banyak hal lah. Ya, kalau kalian mampu untuk mengikuti kayak berkuda, memanah dan berenang ya lakukan itu gitu. Kalau misalnya emang hal itu susah ya bisa melakukan hal lain yang emang berguna untuk melatih fisik, terutama ya jalan kaki lah gitu, yang paling murah dan meriah. Intinya jangan malas-malasan ya tadi. Jangan sampai tiduran doang gitu kan. Jalan kaki mah gampang lah gitu. Nah, dan ya Rasulullah SAW pun manusia gitu. Manusia. Pastilah beliau mengalami stres dan tekanan dalam hidup sehari-harinya. Ada gak sih gitu cara beliau untuk mengelola stres itu atau tekanan dalam sehari-hari, atau ada ajaran atau praktik agar kita tuh bisa menjaga kesehatan mental gitu, selain dari fisik dan ya tubuh. Baik. Jadi Al-Quran menamakan dirinya adalah Shifa'un lima fis sudur. Ada 4 kata Shifa'un ya. Itu 3 diperuntukkan Al-Quran, 1 untuk madu. Ya. Ulama ada yang mengatakan berpendapat bahwa Shifa'un lima fis sudur. Sudur di sini adalah fisik. Ada yang mengatakan non fisik. Ya. Nah, jadi secara non-fisik, ya memang Al-Quran itu syifaun yang luar biasa. Termasuk tekanan-tekanan itu, wah itu Rasulullah, bahkan bukan hanya Rasul, kan semua Nabi, semua Rasul itu mengalami tekanan-tekanan dari umatnya. Atau orang yang dihadapi oleh setiap para Nabi. Ya. Nah, karena itu, banyak di dalam tafsir-tafsir berkaitan dengan Al-Quran, di dalam Al-Quran, ada yang disebut dengan tasliyah. Tasliyah itu penghibur. Ya. Jadi Al-Quran itu sendiri adalah untuk menghibur, untuk menjadikan terapi. Al-Quran terapi. Ya. Secara mental psikis, ketika kenapa ya orang-orang Quraisy bersikap seperti itu? Oh, ternyata dulu juga kaum Ad begitu. Kaum Samud begitu. Fir'aun juga begitu. Maka bersabarlah kamu, kan gitu. Dalam Al-Quran banyak ayat-ayat dan itu adalah terapis, ya. Termasuk para dai atau muslim siapapun yang mendapatkan tekanan-tekanan seperti itu, maka ketika kita baca Al-Quran dengan penghayatan, dengan tadabbur, perenungan, memetik pelajaran kita bisa ambil dari itu, kemudian dihadapkan dalam konteks realitas yang kita hadapi, maka itu muncul yang namanya syifaun, ya. Tenang, maka aneh kalau baca Al-Quran kok nggak terobati, nggak selesai, nggak terhibur. Berarti ada yang belum pas di dalam kita berinteraksi dengan Al-Quran. Ya, jadi itu Al-Quran sendiri adalah syifaun, ar-ruh, yang berikan motivasi, semangat yang luar biasa. Yang dibaca Al-Quran jadi tambah semangat, tambah wah itu luar biasa. Nah, itu tekanan Rasul kan banyak sekali, ya. Orang yang mendustakan ayat, bahkan orang yang membuli Nabi atau ngata-ngatain dengan sesuatu yang tidak pantas, penyihir lah, dukun lah, penyair lah, kan, majnun, gila lah, kan. Nah, tapi kan sadar bantahan dari Allah, dan itu berarti wahyu menjadikan Nabi terhibur dan menjadikan syifa tadi. Sejatinya bagi kaum muslimin ketika mendapatkan itu, baca Quran itu terhibur atau jadi terobati, ya. Nah, itu selain juga tentu saja wasta'inu bisobri wassalah. Salat itu menjadi terapis juga, ya. Sabar, ibadah-ibadah lain, puasa dan sebagainya itu banyak mempengaruhi terhadap bagaimana sisi psikologis manusia di dalam menghadapi tekanan-tekanan, persoalan-persoalan hidup, gitu kan. Nah, gitu. Masya Allah. Udah banyak sekali Sobat Salman tadi yang disampaikan oleh Ustadz Yayat, dari mulai pengertian kesehatan,
makanan dan minuman yang dikonsumsi yang baik untuk tubuh gitu, olahraga dan cara untuk menjaga kesehatan mental kita gitu. Ya, ternyata nggak jauh-jauh amat gitu. Ada di dalam Al-Quran agar kita tuh tetap menjaga kesehatan mental, fisik, dan semuanya gitu. Udah ada panduannya dalam Al-Quran semuanya ya. Masya Allah, udah panjang lebar banget yang udah disampaikan dari Ustadz. Mungkin sekian ya untuk video hari ini. Semoga bermanfaat, semoga kalian dapat mengamalkannya. Mohon maaf jika ada perkataan yang tidak jelas dari saya gitu. Mohon dimaafkan oleh Sobat Salman semua. Sebelum kita tutup, saya terima kasih terlebih dahulu kepada Ustadz. Terima kasih Ustadz atas ilmu dan waktunya untuk menyampaikan ilmu-ilmu yang telah Ustadz pelajari kepada kami semua gitu. Terima kasih sama-sama. Mungkin sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah.